ormas tentunya terdapat kekurangan-kekurangan. Maka dari itu kami dari pihak penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga para hadirin sekalian yang mungkin duduk tidak pada tempatnya. Kami juga mengucapkan mohon maaf yang kita dapat menjalankan puasa Ramadan ini dengan ikhlas, dan kira itu dulu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian kami di hadapan Bapak dan Ibu terdapat kehilapan ataupun salah kata. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada orang tua kami, Bapak Mutu Wais Alkin, dalam hal ini mewakili keluarga besar yang melaksanakan acara kita Tabligh Akbar hari ini, keluarga besar dari ayah anda kami Bapak Hasim dan juga Bunda Neng untuk Lestari Rias Dekor dan juga Alfa Residence. Bapak dan Ibu, salam sehat untuk kita semua. Kami juga mengingatkan selama prosesi acara berlangsung, kami mohon kita semua tetap menjaga protokol kesehatan, tetap terus menggunakan masker selama prosesi acara dan juga sering-sering membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Insya Allah kita hari ini diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, dan insya Allah juga diberikan iman yang luar biasa di dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Insya Allah. Sesaat lagi, sebelum sama-sama kita akan menanti kehadiran Ustaz Abu Kalam, Profesor Dr. Haji Abdul Somad LC, MA PhD. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Takbir! Semangat semua ya, puasa semua ya. Kita menambah amalan. Tanya sendiri. Rahim diambil dari Asmaul Husna. Ana Rahman. Akulah Rahman. Salah satu di antara nama Allah adalah Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. 99 nama Allah. Walillahul asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha. Panggillah dia dengan nama yang baik. Maka sebelum berdoa itu disuruh nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Ahad. Ujung ada Ya Ahad, Ya Somad. Saya diundang pengajian acara jam 8. Saya datang jam 9. Pas saya keluar dari mobil, pas diparkir saya dengar ibu-ibu itu di dalam. Ya Ahad, Ya Somad. Saya bilang tentang aku terlambat yang panggil-panggil. Dan aku ini Rahman. Syakatur Rahim min ismi. Rahim diambil dari nama Allah. Sehebat-hebatnya laki-laki, profesor, doktor bintang 5, tentara, polisi, pejabat, orang hebat, tapi tak ada anggota tubuhnya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki yang diambil dari Asmaul Husna. Ini laki-laki hebat, dia datang perkasa. Ini laki-laki yang hebat, disediakan pentas, di atas pentas ada karpet, di atas karpet ada karpet selapis lagi. Tapi tidak ada di dalam badan mereka ini yang diciptakan dari Asmaul Husna. Tapi perempuan ada satu di dalam badannya diciptakan dari Asmaul Husna. Syaqaqtur rahim wa ja'altu lahu isman min ismi Rahim. Kalau bahasa kampung kami, Bismillahirrahmanirrahim, terjemahannya in the name of Allah, most gracious, most merciful. Rupanya kalau kita sarapan pakai apa kita sarapan? Oh, itu bulan puasa. Saya mau mancing aja, kira-kira jamaah ini kritis apa tidak? Rahim artinya maha kasih, maha sayang. Tidak ada yang lebih sayang daripada Rahim. Jadi Pak Ustadz, Rahim itu sayang. Oh, Rahim sayangnya luar biasa. Tempat yang paling nyaman, paling adem, paling ayem, paling tentram adalah Rahim. Perempuan di Afrika Utara, cuaca di Afrika Utara itu cuma 2 Pak, panas dan panas sekali.
tapi tak ada janin yang melompat keluar karena kepanasan. Cuaca yang paling dingin di kutub selatan, beku di bawah 0 derajat Celcius, tapi tak ada janin yang beku menggelinding jadi es batu. Kenapa? Karena rahim adalah tempat yang paling stabil di dunia. Ada stabilizer dipasang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya begitu janin keluar dari rahim ibunya menggigil kedinginan, bibirnya biru, dimasukkan dalam plastik sampah, dimasukkan ke dalam kotak yang di dalamnya ada temperatur udara bisa stabil. Apa namanya yang di rumah sakit? Hah? Karburator? Terserah lah, pokoknya ada tor-tornya di depan. Inkubator. Maka bayi ibu ini, Bu, lahirnya terlalu cepat. Apa namanya yang terlalu cepat itu? Prematur. Maka ini mesti dimasukkan ke dalam. Begitu dimasukkan ke dalam, di setel. Setelah dimasuk, perawat pun main handphone. Asik main handphone, memang tengok anak masak. Lalu kemudian bagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW? Nabi mengajarkan anak yang baru lahir yang kedinginan membiru bibirnya, diambilkan kurma, dikunyah-kunyah, lalu disuapkan ke mulut. Nama anak itu Abdullah, nama emaknya Asma. Anak pertama yang lahir di kota Al-Madinah Al-Munawwarah digendong oleh emaknya Asma. Ya Rasulullah, Asma, pakai alif. Asma, kalau tak pakai alif sesak nafas, Asma. Ya Rasulullah, ini ada anak yang baru lahir. Lalu Nabi mengambil kurma, dikunyah-kunyahnya, disuapkannya ke mulut anak yang baru lahir. Memasukkan cairan kurma ke mulut anak yang baru lahir namanya tahnik. Ketika saya membuatkan ada anak-anak baru lahir dikasih emaknya, Ustaz tolong doakan anak saya ambil kurma, saya kunyah-kunyah, saya masukkan ke mulut anak yang baru lahir. Tiba-tiba video itu dibandingkan orang di internet dengan pawang hujan. Kalau pawang hujan itu adalah perbuatan musyrik, maka Abdul Somad pun juga musyrik karena mengunyahkan kurma, dimasukkannya ke mulut bayi. Bodoh, tolol, tak belajar agama. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Ustaz marah apa lapar? Bercampur. Ini baru ceramah jam 8. Gimana kalau ceramah jam 2 siang nanti? Makanya hari ini ceramah saya cuman ini aja. Pagi tadi di Masjid Al-Muhajirin, ini sekarang ini. Karena ini bulan puasa ini tak bisa ceramah, bawaannya mau menggas aja. Ini sunnah Nabi Muhammad. Kalau anak kita lahir dikunyahkan kurma, untuk apa dimasukkan kurma ke mulutnya? Diteliti di rumah sakit Ain Shams University, Universitas di Kairo. Ternyata anak yang baru lahir kedinginan, badannya menggigil, lalu menghangatkan badannya bagaimana? Tak mungkin kita kasih bandrek air jahe, tak mungkin kita kasih kopi, tak mungkin kita kasih kamput tua. Bagaimana cara memanaskan badannya? Teh manis Pak Ustadz, matilah dia. Caranya adalah memasukkan cairan. Kalau ada korma tak ada madu. Masalahnya madu sekarang bercampur. Maka satu-satunya madu yang asli kalau dibawa ke rumah bini mengamuk. Apa yang biar dimuliakan Allah Subhanahu. Jangan terlalu fokus ke situ, kita cerita lainnya. Jadi sunnah Nabi Muhammad SAW akan ditunjukkan di akhir zaman. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan kebenaran sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari mana seorang yang tak bisa tulis baca bisa tahu bahwa anak yang menggigil kedinginan badannya bisa hangat kalau diberikan cairan kurma. Makanya kita kalau buka puasa itu yang paling bagus adalah kurma. Kenapa? Karena kurma mengandung, nanti kalau saya jelaskan ini kepada bapak ibu lebih hebat pula dari dokter lagi. Kata dokter, wah hebat pula dia dari aku lagi. Man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib.
Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Makanan pokok Nabi Muhammad SAW adalah kurma. Kita berbuka puasa paling bagus. Ada ibu-ibu, bapak-bapak, begitu azan maghrib berkumandang, masuk pola dingin 3 mangkok, cendol 2 mangkok. Usus kita kering. Usus yang kering karena tak masuk makanan, minuman, cairan selama 13,5 jam. Sahurnya jam 5, berbuka jam 6.30. Maka dia ini rentan kering, luka kalau kena es batu, kena cairan, kena santan, kena gula. Maka yang paling bagus masuk adalah kurma. Kurma itu dibelah-belah jam 3 sore, masukkan ke gelas, tuangkan air panas, biarkan. Nanti setelah itu jam 6.30 tidak pakai es, suam-suam kuku, manis. Itulah yang paling bagus supaya ususnya sehat. Jangan sampai umur kita 40, ususnya umur 80. Akhirnya tak bisa puasa. Oh, kenapa tak puasa? Kena penyakit mah akut. Kemana-mana bawa tas laptop, disangka orang bawa laptop, rupanya roti gabin. Sikit-sikit lapar, sikit-sikit lapar, sikit-sikit lapar karena ususnya sudah rusak. Ustadznya menyindir aku, tahu pula dia penyakit aku. Ini penyakit saya. Karena dulu waktu sekolah di pesantren makan tak teratur. Waktu kuliah di Mesir 4 tahun makan tak teratur. Kadang-kadang pagi pergi ke kampus tak sarapan. Setelah pulang diperiksa sama dokter, masuk ke rumah sakit. Tak bisa saya berjalan, mesti bertongkat, mesti memegang. Waktu itu masih lajang, belum nikah. Masuk ke rumah sakit, dokternya anak gadis pula. Setelah keluar ditanya jamaah, gimana Pak Ustadz? Sebelum masuk tadi bergoyang dunia kurasa. Begitu jumpa sama dokter tuh gempa bumi. Saya ini sakit apa dok? Ini asam lambung akut. Asamnya sudah mau naik ke otak. Itu maka bapak tak bisa konsentrasi. Khutbah Jumat berpegang ke mimbar, berjalan ke kampus berkeringat. Apa nama penyakitnya? Vertigo. Tempat kami vertigonya ada kelanjutannya, ver 4, ver 5, ver 6, ver 7. Lalu kemudian apa obatnya? Tak ada obatnya. Akhirnya inilah gunanya kita bertanya ke orang-orang tua. Ambil induk kunyit. Induk kunyit namanya ummu kunyit. Induk kopit namanya ummukron. Ambil induk kunyit, diparut, jangan di blender, diparut. Setelah diparut, disaring pakai kain tipis setengah gelas. Induk kunyit setengah gelas, madunya setengah gelas. Setelah itu diminum pas mau tidur malam, minuman terakhir. Setelah itu diminum, tutup hidung karena mau tak tahan mau muntah. Baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah diminum, jangan minum air putih, jangan makan apa-apa lagi. Tidur bismika Allahumma ahya wa amut 7 malam. Begitu 7 malam, sehat sampai sekarang, tak sakit lagi. Muhammad sallallahu